Komisi 13 DPR RI mendesak Mabes Polri untuk kembali membuka dugaan kasus perdagangan manusia dan eksploitasi anak yang selama ini dilakukan oleh pengelola Oriental Circus Indonesia, OCI, yang didirikan oleh Hadi Manangsang, pemilik Taman Safari Indonesia. Seperti diketahui, dalam sepekan terakhir keberadaan OCI yang menjadi cikal bakal berdirinya Taman Safari Indonesia yang kini telah memiliki beberapa cabang di sejumlah daerah, memang tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, sejumlah mantan pekerja OCI kembali menuntut keadilan terkait dugaan eksploitasi dan kekerasan fisik serta tindakan yang tidak manusiawi yang mereka alami sejak diadopsi dari balita hingga dipekerjakan sebagai pekerja sirkus yang telah berdiri sejak tahun 1970-an tersebut. Saya pikir kita semua sama-sama sepakat, baik apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dan Kementerian HAM bahwa ini ada tindak kejahatan yang sangat keji, kata Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Sugiat Santoso saat memimpin rapat audiensi mantan karyawan Oriental Circus Indonesia dengan Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 23 April 2025. Politisi Partai Gerindra itu juga mengaku heran jika pihak Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa diproses hukum karena tidak adanya barang bukti. Mengambil anak kecil, anak bayi, 5 tahun, 8 tahun, tanpa alas hukum itu sebuah tindak kejahatan. Saya pikir di pihak OCI pun sudah mengakui itu, bahwa mereka menampung dari sekian banyak ini dari umur 5 tahun sampai umur 8 tahun tanpa alas hukum, kecuali mereka panti asuhan, tegas Sugiat. Dengan dasar tersebut, lanjut Sugiat, Mabes Polri sebenarnya bisa mengusut kasus perdagangan manusia dan eksploitasi anak, sebagai pembuka jalan untuk mengusut kasus-kasus lainnya seperti pengakuan para mantan karyawan OCI tersebut. Bahwa OCI itu melakukan perdagangan manusia khususnya bayi apalagi anak. Dari semua pengakuan tadi kan mengatakan bahwa mereka faktanya dijual, apakah oleh orang tuanya dan si OCI membeli itu. Dari situ sudah bisa masuk tindak kejahatannya, kata Sugiat. Saya pikir memang kita juga semua sama-sama sepakat, baik apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan dan Kementerian HAM bahwa ini ada tindak kejahatan yang sangat keji. Saya malah heran misalnya kalau dari Bareskrim Mabes Polri mengatakan bahwa ini tidak ada barang bukti. Loh, mengambil anak kecil, anak bayi 5 tahun, 8 tahun tanpa alas hukum itu sebuah tindak kejahatan. Saya pikir di pihak OCI pun kan sudah mengakui itu bahwa mereka menampung dari sekian banyak ini dari umur 5 tahun sampai 8 tahun tanpa alas hukum. Kecuali mereka panti asuhan kan. Ada tindak kejahatan perdagangan manusia, perdagangan bayi di situ. Saya pikir Mabes Polri bisa masuknya di situ. Bahwa OCI itu melakukan perdagangan manusia khususnya bayi yang tanpa apalagi anak kan, dari semua pengakuan tadi kan mengatakan bahwa mereka faktanya dijual apakah oleh orang tuanya dan si OCI membeli itu kan. Dari situ sudah bisa masuk tindak kejahatannya Pak pengacara kan. Yang kedua terkait dengan katakanlah kekejaman psikis tadi. Saya pikir itu nanti juga akan berkembang. Bahwa kita sepakat bahwa ini ada tindak kejahatan. Di negara ini yang berbasis hukum, bahwa tindak kejahatan mau tahun berapapun itu tidak boleh didiamkan. Komisi 13 tadi berdasarkan penguatan dari para senior mendorong bahwa kasus ini dibuka kembali oleh Mabes Polri. Nanti silakan nanti bagaimana teknisnya, apakah perlu penguatan dari Komnas HAM, perlu penguatan dari Komnas Perempuan atau dari Kementerian HAM dan Komisi 13 DPR RI, kita akan sama-sama menguatkan ke Mabes Polri untuk membuka kembali kasus ini dengan runtutan-runtutan kejahatan yang sudah ada. Tadi yang paling konkret dari temuan Komnas Perempuan kan, ada pelanggaran Undang-Undang Dasar 45, ada pelanggaran pasal ini dan segala macam, dibuka kembali. Dan nanti yang akan menjadi leading sektor terkait dengan proses advokasi ini, tadi usulannya adalah Kementerian HAM, Mbak. Kita minta Kementerian HAM mengawal ini secara teknis. Dan harus ada progress report yang itu konkret, misalnya seminggu sekali bagaimana kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir terkait dengan tanggung jawab negara. Ini kan terkait dengan pemulihan secara psikis maupun yang lainnya. Saya pikir nanti juga Kementerian HAM bisa katakanlah memimpin terkait penyelesaian kasus ini terkait dengan pemulihan. Apakah nanti adalah kan aturannya, kemarin kan kita dalam rapat kerja juga sudah berkali-kali menyampaikan bahwa apakah ada kompensasi terhadap persoalan kerja mereka dan kompensasi terhadap hak asasi manusia mereka. Nanti Kementerian HAM lah yang mengkaji itu dan mengkonkretkan itu, bukan hanya sekedar mengkaji, mengkonkretkan itu. Saya pikir ini yang menjadi hasil temuan
kita di rapat audiensi ini ya Bang ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini bukan rapat yang pertama yang terakhir Bang. Kita sekali lagi punya komitmen yang sangat kuat Komisi 13 untuk katakanlah mengawal setiap rakyat Indonesia yang perlu perlindungan HAM dan penegakan HAM. Saya pikir itu dari hasil pertemuan ini, lebih kurang mohon maaf ada mungkin sebagai apa ya penutup ya Bang. Closing statement. Siap, lanjutkan. Pimpinan. Terima kasih pimpinan. Tentu saya mewakili para korban dengan apa yang disuarakan oleh teman-teman Komisi 13. Kami bahagia. Ini memang yang ditunggu-tunggu oleh para korban. Di mata para korban selama ini Taman Safari seperti tembok tebal. Mereka konglomerat yang tidak bisa tersentuh hukum. Tetapi kami meyakinkan kepada para korban bahwa pemerintah baru ini tentu berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Apalagi dengan Komisi 13, juga komisi yang baru biasanya segala sesuatu yang baru itu akan lebih energik daripada yang lama. Jadi proses hukum tidak bisa tidak, mediasi tidak ada mediasi. Bagi kami kejahatan kelam ini harus diungkap dan tidak boleh terjadi lagi, maka hukumlah menjadi tumpuannya. Terima kasih untuk pimpinan dan semua anggota Komisi 13 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.